Ya berarti keutamaan itu hanya milik orang kaya. Ya kira-kira sahabat orang-orang yang fakir dan miskin protes ke Nabi. Ya Rasulullah, handai orang kaya itu memiliki kelebihan di dalam bersedekah karena kelebihan hartanya, berarti sedekah itu hanya milik orang kaya. Jadi cara memahami itu. Nomor dua, bahwa kenapa kami tidak diberi kesempatan menjadi kaya saja seperti yang lain sehingga kami tetap bisa sedekah. Maka Nabi memahami itu. Walamma fahama minhu sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah Kanjeng Rasul memahami, lahum jawaban wa jabaran li khatirihim wa taqriran li annahum rubbama saul aghniya. Ternyata mereka punya keinginan. Jadi Nabi di paparian terang ya, li khatirihim, dari satu kekhawatirannya gitu. Sehingga Nabi paham, oh ternyata rubama saul aghniya. Ternyata sahabat itu ada satu keinginan untuk kenapa kami orang beriman tidak disamakan saja jadi orang kaya. Memahami itu, maka Nabi menjawab, awalaisa ai ataqulu nadalika, bukankah orang begitu, awalaisa, bukankah qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Kan saya pernah bilang, bukankah sesuatu itu semua yang ada pada potensi hidup kamu bisa dijadikan sedekah, tidak harus harta, kan gitu. Jadi tadi ada pemahaman di sahabat bahwa sedekah itu harus memiliki background harta yang banyak, kan gitu. Padahal sahur Nabi, sedekah itu tidak harus dengan harta. Sebab semua potensi yang telah Allah berikan kepada manusia itu juga bisa digunakan untuk bersedekah. Kira-kira jawaban Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Sehingga Nabi mengingatkan kembali, innalakum bikulli tasbihatin, ay qaulu subhanallah, membaca subhanallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqatan, dan setiap takbir membaca Allahu Akbar juga sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatan, membaca alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, membaca la ilaha illallah sadaqatan juga sedekah. Tidak hanya itu cek Nabi, tewungkul eta amrun bil ma'ruf sadaqah, mengajak pada kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar juga sedekah, mencegah kepada kemunkaran juga sedekah. Ini menunjukkan betapa Nabi menghadapi kegelisahan umat itu
dengan penuh kearifan. Sebab manusia lebih cenderung menghadapi problematikanya itu dengan pesimis, karena dia selalu membandingkan antar satu dengan yang lain. Jadi ketika melihat ada orang lain kaya, kenapa saya tidak menjadi kaya? Maka dijadikanlah argumentasi itu supaya manehna bisa kaya. Tapi bisaan sahabat lagi. Ini juga menunjukkan bahwa adab itu fauqal ilm. Kenapa? Sahabat kan tidak mungkin ke Gusti atau abdi teh beungarkeun gitulah kira-kira. Supaya kami bisa bersedekah. Sahabat tidak kuasa untuk mengatakan itu. Maka didamel we kitu redaksina. Genahnya jadi jalma beunghar mah gitu. Jadi dengan bahasa kina genah jadi jalma beunghar. Urang salat, manehna salat, urang puasa, manehna puasa. Tapi giliran sedekah mah urang teu bisa nya euy. Sabab urang mah teu boga duit. Kira-kira kalau ada redaksi kitu jelema teh lamun kitu mah jika hayang duit pan nya. Benar enggak? Sepertinya dia menginginkan uang, dia menginginkan harta. Itulah bijaksana Nabi, dan Nabi maka dia begitu Nabi menjawab teh dina redaksi nanti gitu. Qala lahu jawaban wa jabaran li khatirihim wa taqriran li annahum rubbama sawul agniya. Kemungkinan rubbama itu ternyata gitu. Ternyata mereka itu ingin kekayaan. Apa Nabi menyalahkan mereka? Siapa kapi duit banget mah. Untuk itunya. Tapi Nabi dengan indah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Dengar redaksi Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum. Nabi terbiasa mentarbiyah umatnya itu mengembalikan semua persoalan kepada Allah. Sebab kalau persoalan itu tidak dikembalikan kepada Allah, ini akan semakin rumit problematika. Kan hari ini banyak jalmi anu mencoba merekayasa apa yang sudah menjadi syariat. Jadi kusabab jadi resep padahal eta teh salah dipikara sekolobaan, maka kesalahan itu akan menjadi samar, lambat atau cepat akan dijadikan kebenaran. Iya anu berbahaya. Ya. Anu berbahaya na eta. Maka ketika orang misalkan dia punten ketika hari ini di negara orang sebagian sedang menuntut berbakna judi online itu diprotes kan ya? Diprotes ke sebagian masyarakat. Tapi negara menjawab nanti ada sebagian masyarakat menginginkan itu. Jadi seolah-olah argumentasi yang dibangunnya itu karena memang ini dikemas secara sistemik, kemudian dari sisi mana salahnya? Lamun diadukeun antar sirah jelema jeung sirah jelema gitu, tidak akan menemukan titik temu. Tidak akan. Sebab apa? Masing-masing membawa argumentasi. Tapi semua kalau dikembalikan kepada Allah menjadi selesai gitu. Kenapa cek nu teu boleh
cek nu teu boleh teh. Yang nu boleh mah sebenarnya mah lain teh nyaho, teu boleh teh. Karena memang di situ ada yang diuntung. Yesus berargumentasi